Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kita bertemu di pertemuan pertama kelas daring matematika untuk siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Cinangka. Kita akan membahas hari ini untuk bab pertama, yaitu bab bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Bilangan berpangkat atau eksponen. Jika kalian menemukan A, ini lambang ya, bisa diganti oleh apa saja. Ini hanya lambang, lalu ibu mencontohkannya A, N-nya ada di atas A, maka dibaca A pangkat N. Di mana dengan A merupakan bilangan pokok dan N adalah pangkat atau eksponen. Contoh nomor 1, 5 pangkat 4. Maka 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kalikan 5-nya ini ada 4 kali. Maka hasilnya 625. Yang kedua yaitu bilangan pokoknya berupa bilangan pecahan. Jangan bingung dulu, jangan pecahan, jangan. Kita langsung saja. 1/3 pangkat 5, maka artinya 1/3-nya 5 kali. 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 243. Agar kalian lebih paham, yuk coba membuat bilangan berpangkat yang lainnya dengan bilangan pokok ataupun bilangan pangkatnya yang berbeda dari yang ibu contohkan. Sifat-sifat eksponen ada 8 yang akan ibu bahas di sini. Yang pertama adalah perkalian eksponen. Perkalian eksponen, ibu berikan contohnya seperti ini, yaitu lambangnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, jika kalian menemukan perkalian eksponen atau yang berpangkat, maka pangkatnya ini ditambahkan. Boleh kalian silahkan memberikan contohnya masing-masing dengan kalian mengganti bilangan pokok A ini diganti oleh angka yang kalian sukai. Dengan M dan N-nya harus dan wajib berbeda karena M dan N. Lalu yang kedua adalah pembagian eksponen. Pembagian eksponen ini artinya ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau perkalian tadi itu ditambah, kalau pembagi maka pangkatnya itu menjadi dikurangi. Lalu yang ketiga adalah perpangkatan eksponen. Perpangkatan eksponen ini artinya pangkatnya dikali. Lalu yang keempat, perpangkatan dan perkalian 2 atau lebih bilangan. Di sini yang ibu contohkan adalah A kali B pangkat M. A kali B-nya di dalam kurung ya. Maka A pangkat M dikali B pangkat M dengan syarat A tidak sama dengan 0. Semuanya ya, syaratnya seperti itu, semuanya sama. A tidak sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0, itu nanti hasilnya pun akan 0. Berbeda, tidak ada hasilnya. Yang kelima, perpangkatan bilangan pecahan. Maka bilangan pecahan dipangkatkan seperti yang ibu contohkan di slide sebelumnya ya. Maka seperti ini, A pangkat M dibagi B pangkat M.
Lalu yang ke-6, bilangan berpangkat 0. Ini seperti sifat ya, karena sifat, maka jika kalian menemukan berapapun angkanya, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Contoh, 1000 pangkat 0, maka hasilnya? Oke, 1. Pasti 1. Lalu 1.000.000 dipangkatkan 0, nggak usah bingung, nggak usah pusing untuk menghitung beberapa, maka pasti hasilnya akan 1. Kenapa? Karena itu merupakan sifat eksponen. Lalu yang ke-7 adalah bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif adalah A pangkat negatif M. Maka sama dengan 1 per A pangkat M. Berbeda ya. Jadi positifnya ada di bawah menjadi penyebut. Lalu yang ke-8 bilangan berpangkat pecahan. Seperti ini. Bilangan berpangkat pecahan itu berasal dari akar. Ini nanti yang akan kita bahas pun di sini. Akar A pangkat M diakarkan N. Maka sama dengan A pangkat M per N. Jadi N yang di luar akar ini menjadi penyebut di pangkat pecahannya. Bentuk baku. Bentuk baku di sini, bentuk umumnya adalah A kali 10 pangkat N. Dengan A lebih dari sama dengan 1 dan A kurang dari 10. Dengan N adalah anggota bilangan bulat. Yang Ibu akan contohkan ada 2, yaitu bentuk baku pangkat negatif dan bentuk baku pangkat positif. Yang pertama yaitu 0,00000407, yaitu sama dengan kita buat pangkat negatifnya menjadi 4,07 kali 10 pangkat negatif 5. Dari mana ini negatif 5? Kita hitung mundur dari 4,07-nya. Ibu buat koma ya. Dari angka 4 kita hitung sampai ke koma ini, ke koma. Di belakang 0 ini ada koma, maka hitung kita mundur sampai koma. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 0 di belakang komanya pas di situ ada 5. Maka karena mundur, maka kita hitung menjadi negatif 5. Lalu bentuk baku pangkat positif. Bentuk baku pangkat positif, Ibu berikan contoh di sini ada angka 1.200.000. Angkanya ada berapa? Ada 2, yaitu angka 1 dan angka 2. Kita tulis di sini 2, 1, 2 atau 12. 12 kali berapa? Kali 10. Pangkat berapa pangkatnya? Kita hitung nolnya ada berapa? 0 di belakang angka 2 ini, yaitu kita hitung maju. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 10 pangkat 5 dan itu bernilai positif. Sebagai latihan, maka kalian coba buat bentuk baku dari mata uang yang kalian miliki. Maka kalian akan lebih paham. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu bentuk akar. Lambangnya adalah seperti ini yang kalian bisa lihat di layar. Bentuk akar seperti ini ya lambangnya. Lalu definisi bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak terulang. Jadi kalau kalian menghitung akar 2 misalkan seperti itu, lihat kalian coba buat di kalkulator, coba ketik oleh kalian akar 2, maka kalian akan menemukan angka-angka bilangan di belakang koma dan itu tidak akan terulang angkanya. Jadi pasti angkanya akan berbeda-beda. Baik, untuk mengoperasikan bentuk akar ada beberapa. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. A akar C ditambah B akar C sama dengan dalam kurung A ditambah B akar C. Ini seperti itu. Lalu bagaimana jika yang dikurangi? Ini kan ada tambah, yang atas tambah, yang bawah kurang. A akar C dikurangi B akar C sama dengan dalam kurung A dikurangi B akar C. Lalu yang kedua, perkalian bilangan real dengan bentuk akar. A kali B
A kali B akar C. Maka sama dengan AB akar C. Oke, agar kalian lebih paham lagi, coba kalian untuk mengganti nilai A, B, C-nya dengan angka-angka yang Ibu sebutkan ini. Yaitu dengan A kita ganti dengan 6, B kita ganti dengan 3, C kita ganti dengan 5 ke dalam operasi bentuk akar pada buku catatan kalian. Untuk yang ketiga, yaitu perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Nah, bentuknya seperti ini. Akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Atau C akar D dikali E akar F sama dengan C kali E akar D kali F. Kalian boleh mengganti A, B, C, D, E, F-nya dengan angka-angka yang menurut kalian sukai. Misalkan A-nya yang tadi di slide sebelumnya, yang sudah Ibu contohkan sebelumnya ya. Boleh kalian ganti. Tidak perlu hasil, yang penting kalian sudah bisa memasukkan angka-angkanya. Ganti saja A, B, C, D, E, F-nya dengan angka-angka yang kalian ketahui. Lalu yang kedua adalah akar A ditambah akar B dikali akar A dikurangi akar B sama dengan A kurangi B. Baik, kalau yang ini lebih mudah pemahamannya ya. Pemahamannya begini saja. Jika akarnya sama, ini yang ada di dalam kurung semuanya akarnya sama, tetapi tandanya berbeda. Yang satu tandanya positif, yang satu tandanya negatif. Maka kalian langsung saja, A-nya berapa nilainya? Pasti ini sama dong. A-nya berapa? Jadi A dikurangi B. Langsung saja. Jadi kalau misalkan Ibu ganti, A-nya menjadi 6, B-nya menjadi 3. Dua-duanya kan sama. Ini 6, 3. A-nya 6 dikurangi akar A. Akar 6 ditambah akar 3 kali akar 6 dikurangi akar 3. Maka hasilnya adalah 6 dikurangi 3. Berapa 6 kurangi 3? Yaitu 3. Begitu. Itu contoh ya. Lalu yang keempat adalah pembagian bentuk akar. Yang pertama bentuk A dibagi akar B. Seperti ini, A dibagi akar B sama dengan A dibagi akar B dikali akar B dibagi akar B. Nah, akar B yang jadi penyebut ini, maka dikalikan dengan akar B per akar B. Jadi akar B-nya menjadi pembilang dan menjadi penyebut. Seperti itu. Itu kita buat sama dengan A per B akar B. Lalu yang kedua adalah bentuk C dibagi A ditambah akar B. Sama dengan C per A ditambah akar B dikali. Nah, begini. Jika di bawahnya adalah tandanya ditambah, maka pengalinya, pembilang dan penyebut, tandanya berubah menjadi negatif. Ini hasilnya C dalam kurung A dikurangi akar B dibagi A pangkat 2 dikurangi B. Dari mana ini A pangkat 2? Yaitu A kali A. Akar B kali akar B yaitu adalah B. Perhatian, untuk memahami pembagian bentuk akar, maka kalian harus mengetahui akar sekawan. Nah, akar sekawan itu apa? Apa Bu akar sekawan? Baik, carilah di buku atau di internet mengenai akar sekawan kalian masing-masing ya. Jadi kalian biar lebih paham. Yang ketiga, kita akan membahas tentang logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma merupakan inverse dari eksponen atau kebalikannya dari eksponen. Eksponen itu apa? Yang pertama yang kita bahas awal di slide-slide sebelumnya. Logaritma merupakan inverse dari eksponen. Jadi logaritma itu kebalikan dari bilangan berpangkat. Baik, secara umum logaritma dapat ditulis seperti ini. Jadi bilangan berpangkat A pangkat C sama dengan B. Maka inverse-nya adalah, jadi tanda panah yang ke kanan dan ke kiri ini dibaca inverse. A log B, dibacanya gitu ya Nong. A log B sama dengan C. A log B sama dengan C. Berarti A-nya ada di atas, log B-nya yang tadinya jadi sama dengan menjadi log B sama dengan, tetap sama dengan C-nya yang tadinya menjadi pangkat menjadi hasil.
Sifat-sifat logaritma. Nah, di sini Ibu akan semuanya Ibu kasih untuk sifat-sifat logaritma, gitu sifatnya ada 11. Sifat yang pertama adalah sifat P log A kali B. Kalian silahkan dicari contohnya untuk masing-masing sifat-sifat ini. Karena kalau Ibu bahas di sini tidak akan cukup waktunya ya Nong ya. Jadi kalian tinggal cari saja. Banyak di internet, banyak di buku paket yang kalian pinjam kemarin. P log B, A kali B sama dengan, jadi kalau misalkan ini perkalian, maka jika kali tandanya berubah menjadi tambah. Lalu sifat yang kedua, pembagian. Jika bagi, tandanya menjadi kurang atau pengurangan. Lalu yang sifat yang ketiga, jika P log A pangkat N, maka N-nya, pangkat N-nya ini kita simpan di paling depan, N. Jadi jadi pengali. N kali P log A. Lalu sifat yang keempat, A log B. Maka hasilnya adalah sama dengan P log B, B-nya di atas, A-nya di bawah. P log A. P log B dibagi P log A. Lalu sifat yang kelima, 1 dibagi A log B, maka sama dengan B log A. Balik ya. 6, sifat ke-6, A pangkat N log B sama dengan 1 per N dikali A log B. Lalu sifat yang ke-7, A pangkat N log B pangkat M sama dengan, nah M pangkat yang ada di B ini dijadikan pembilang. Lalu N yang ada di pangkat A pangkat N ini menjadi penyebut. Lalu dikali A log B. Sifat yang ke-8, A pangkat A log B. Hasilnya B. Karena ini hasilnya B. 9, sifat 9, P log 1 sama dengan 0. Jadi kalau kalian menemukan P log 1, pasti hasilnya akan 0. Sifat yang ke-10, A log A sama dengan 1. Lalu sifat yang ke-11, P log A dikali A log B sama dengan P log